Ya, tidak hanya itu, ya, yang bikin lama itu bukan dari faktor di lautnya aja, kapal melalui lautnya itu nggak kayak gitu. Ya, bukan bukan nggak kayak gitu, nggak cuma dari situ. Hai, saya Bobby Christian, nice to see you again. Di akhir setiap video yang akan saya bagikan di YouTube, saya akan mengajak Anda untuk bergabung ke dua komunitas terbesar saya. Yang pertama adalah Traderku Warriors, yang kedua adalah 1688 Mastery. Ini adalah dua komunitas untuk belajar bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri, tanpa harus ke China, tanpa harus bisa bahasa China, tanpa punya dokumen izin impor, tanpa punya akun bank China, dan tanpa perlu pakai agensi impor. Semuanya akan saya jelaskan kepada Anda melalui YouTube dan juga melalui komunitas-komunitas saya. Tentunya apa yang saya bagikan di YouTube itu hanya sebagian kecil saja. Ada konten-konten yang eksklusif dan eksplisit yang saya hanya bagikan di komunitas saya. Lalu perbedaan dari kedua komunitas ini apa? Di Traderku Warriors itu gratis. Anda masuk 0 rupiah. Sedangkan masuk ke 1688 Mastery, Anda harus membayar 1 juta. Tentunya, lebih banyak lagi video-video eksklusif yang ada di 1688 Mastery. Dan bimbingan yang saya lakukan juga lebih eksklusif ya, yaitu Zoom meeting atau video call itu langsung, supaya ketika Anda ada masalah, itu bisa langsung terselesaikan. Oke? Jika Anda ragu untuk masuk dan membayar ke 1688 Mastery, saya tidak memaksa Anda untuk join dan langsung membayar, tetapi silakan Anda masuk dulu ke Traderku Warriors, di mana Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk investasi itu. Oke? Jika Anda bingung apa saja yang akan Anda dapatkan di Traderku Warriors, silakan masuk ke landing page saya, yaitu traderkuwarriors.org. Di situ Anda akan melihat value apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda join di Traderku Warriors. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan di video hari ini. Hai, nice to see you again. Saya Bobby Christian, dan hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda berapa lama sih waktu pengiriman barang dari China ke Indonesia lewat jalur laut maupun jalur udara. Oke? Nah, melalui jalur laut, ya, itu tuh akan menghabiskan waktu kurang lebih 3-5 minggu. Oke? Perlu dicatat baik-baik. Paling cepat itu saya pernah pakai forwarder, ya. Paling cepat itu 3 minggu tuh udah sampai ke Indonesia, ya, atau 21 hari. Nah, paling lama saya pernah sampai 5 minggu. Ya, lewat laut ya. Ini lewat laut. Itu 5 minggu baru nyampe. Ya. Lewat udara. Ya, lewat udara itu 7-14 hari. Ya. Paling cepat itu 7 hari, bahkan pernah saya 5 hari itu udah nyampe juga. Ya. Paling lama itu di 14 hari itu baru nyampe 2 minggu. Ya, lewat jalur udara. Ya, saya juga udah pernah jelasin kepada Anda, ya, bagaimana cara menghitung, ya, jika Anda menggunakan laut maupun menggunakan udara. Ya, di video saya yang berjudul cara menghitung CBM. Ya, linknya akan saya cantumkan di atas. Nah, tidak hanya itu, saya nggak cuma jelasin berapa lama ya waktu pengiriman dari China ke Indonesia, tapi saya mau kasih gambaran besarnya kenapa pengiriman dari China ke Indonesia itu bisa segitu lamanya. Ya, untuk laut bisa 3-5 minggu. Ya, untuk udara bisa 1-2 minggu. Kenapa bisa lama seperti itu? Oke. Nah, saya bakal kasih gambaran besar. Jadi sebenarnya yang lama itu bukan di laut atau di udaranya. Ya. Anda dari, misalnya kita anggap aja ya, dari China, di pelabuhan China, dikirim pakai laut ke Indonesia. Itu nggak akan makan waktu terlalu banyak. Ya, saya nggak tahu jaraknya berapa jauh. Ya, kalau pakai kapal ya, itu berapa lama dari China ke Indonesia, saya nggak tahu. Ya.
Tetapi yang pasti itu nggak akan sampai 3-5 minggu tuh si kapal itu baru nyampe ke Indonesia. Nggak mungkin dari China ke Indonesia pakai kapal tuh. Kapalnya tuh bawa kontainer. Itu tuh bisa sampai lama kayak gitu. Ya, tidak hanya itu. Ya, yang bikin lama itu bukan dari faktor di lautnya aja, kapal melalui lautnya itu nggak kayak gitu. Ya, bukan nggak kayak gitu. Nggak cuma dari situ. Oke, pertama, ya, kita anggap gini. Folder Anda itu minimal CBM-nya itu 0,1. Oke, itu kalau Anda nggak tahu minimal CBM itu apa, silakan Anda nonton terlebih dahulu ke video saya yang berjudul Cara Menghitung CBM. Yang tadi linknya saya cantumkan. Ya, supaya Anda bisa ngikutin dan ngerti apa yang akan saya bicarakan di video hari ini. Ya, jadi minimal CBM-nya itu 0,1 CBM. Ya, lalu Anda sebagai importer kecil mengimpor dengan volume 0,1. Ya. Lalu ini anggap aja ini kontainer ya. 0,1 masuk. Ya. Satu kontainer ingat 68 CBM. Ya. Berarti Anda 0,1 tuh kecil banget loh, ya. Masih butuh 67,9 CBM buat menuhin kontainer itu. Ya. Kalau forwarder itu customer-nya sedikit yang ngirim di waktu itu ya, ngirimnya tuh nggak banyak gitu customer yang ngirim ke forwarder itu. Berapa lama waktu yang forwarder butuhkan agar kontainernya itu penuh 68 CBM? Sedangkan minimal CBM yang dia patok saja 0,1. Ya, itu butuh berapa banyak orang? Ya, saya akan coba ya ke kalkulator supaya Anda ngerti. Ya, jadi satu kontainer itu adalah 68 CBM. Kalau satu orang itu ngirim 0,1, kita anggap 0,1 ya, karena itu minimalnya. Ya, minimal paling kecil dari forwarder yang pernah saya temui. Butuh 680 orang, boy, buat menuhin kontainer itu. Ya, that's why forwarder dengan minimal CBM yang kecil itu kemungkinan besar barang Anda itu nyampainya lebih lama, karena untuk mengumpulkan barang-barang dari customer-nya sehingga kontainernya penuh itu butuh waktu yang lebih lama, ya, 680 orang. Ya. Ini kita anggap ya, misal buat menuhin kontainernya itu tuh butuh 7 minggu. 1 minggu berarti 7 hari. Ya. 680 orang dibagi 7 hari, berarti sehari harus ada 97 orang ngirim ke gudang mereka. Ya. That's why yang bikin lama, faktor lainnya yang bikin pengiriman itu lama adalah loading kontainer, atau yang bahasa umumnya adalah nungguin biar kontainer itu penuh, numpukin barang supaya kontainer itu penuh. Ya. Tergantung dari apakah customer dia banyak, ya, apakah minimal CBM-nya tinggi, ya, seperti itu. Itu yang bikin lama. Ada lagi hal lain, yaitu custom dan clearance. Ya, pengurusan pajak dan bea cukai ketika masuk di pelabuhan Indonesia itu kan dicek sama orang pajak dan orang bea cukai. Itu juga butuh waktu. Ya, jadi nggak semata-mata cuman dikirim dari Cina ke Indonesia lewat kapal kok lama banget. Nggak semata-mata cuman kapalnya itu yang bikin lama. Nggak. Pertama ada loading kontainer. Kedua, ada custom clearance, pengurusan pajak dan bea cukai di pelabuhan di Indonesia. Itu yang bikin lama. Nah, ini kan tadi kalau yang 0,1 CBM. Ya, kita anggap, ya, kan satu kontainer 68 CBM. Ya. Kalau Anda langsung ngimpor 68 CBM nih, kirim 68 CBM barang ke gudang, otomatis loading kontainernya itu auto jalan udah. Karena kan tiba-tiba dimasukin 68 CBM penuh, ya si kontainer itu langsung jalan pakai kapal yang ada di hari itu juga. Itu bakal membuat pengiriman barang dari China ke Indonesia lebih cepat lagi daripada Anda ngirim less container load, yaitu di bawah 68 CBM. Itu saya pernah jelasin videonya di apa perbedaan antara FCL dan LCL. Ya, linknya akan saya cantumkan di atas. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini tadi saya cuma sekilas aja kalau Anda mengirim dengan full container load, yaitu langsung 68 CBM. Nah, kalau
ada seorang forwarder, ya, dia itu minimal CBM-nya 0,5. Kalau sebelumnya adalah 0,1, sekarang adalah 0,5, 5 kali lipatnya. Ya. Kita butuh berapa orang untuk ngumpulin supaya jadi 68 CBM? Cuman butuh 136. Ya. Kalau tadi kita berapa? 680 orang, ya, dibandingkan dengan 136. 5 kali lipatnya, guys. Ya. Forwarder yang minimal CBM-nya adalah 0,5 CBM, itu otomatis waktu yang dia butuhkan untuk mengumpulkan barang agar satu kontainer itu bisa penuh lebih cepat lagi. Apalagi kalau customer dia itu banyak. Ya. Kalau tadi yang 680 orang yang minimal CBM-nya 0,1, itu kita dalam 7 hari butuh sehari itu orangnya tuh 97 orang jumlahnya. Kalau 136 kita bagi 7 hari. Nah, sehari mereka cuma butuh 20 orang. Ya. Oke, seperti itu perbedaannya 5 kali lipat, jauh banget. Ya, that's why ketika Anda memang mengimpor dalam jumlah yang besar, ya, penting sekali untuk Anda menentukan atau memilih forwarder yang minimal CBM-nya itu tinggi. Karena ketika minimal CBM-nya tinggi, otomatis customer atau klien dia juga ngimpor dengan minimal CBM yang tinggi juga. Sehingga waktu yang forwarder butuhkan untuk mengumpulkan agar kontainer itu penuh, 68 CBM itu lebih cepat lagi. Apalagi kalau forwarder itu udah terkenal, udah banyak yang pakai. Ya itu bakal cepat lagi. Nah, saya menyarankan agar Anda, kalau memang mengimpor dalam jumlah yang banyak, pilih forwarder yang minimal CBM-nya itu tinggi. Ya, Anda udah mengerti. Sama seperti jalur udara. Seperti itu juga. Ya, misal, saya nggak tahu tapi ini kontainernya di pesawat nih kayak gimana. Itu saya kurang jelas. Ya, tapi yang pasti, ketika pakai pesawat, itu biasanya nggak akan ngaret gimana lah, karena pesawat lebih cepat juga. Saya dari Indonesia ke China, itu cuma bentar gitu ya. Sehari juga nyampe, beberapa jam nyampe gitu. Nah, apalagi barang, sehari itu udah nyampe juga. Tapi yang lama itu ada di pengumpulan barang, ya, dalam kontainer yang akan dimasukkan ke pesawat. Lalu, pengurusan perpajakan di Indonesia, di pelabuhan di Indonesia. Oke? Segitu aja informasi yang ingin saya berikan di video hari ini. Di video selanjutnya saya akan memberikan materi-materi yang lebih eksklusif dan mendalam. I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.